Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dan ayah bunda. Tentu saja senang sekali Safira kali ini dapat menyapa Anda dan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Keluarga Sehat tentunya yang akan memberikan informasi tentang kesehatan bagi Anda dan keluarga. Dan tentu saja kali ini Safira tidak sendiri karena sudah ditemani narasumber kami pada sore hari ini. Tentu saja bersama Dr. Gigi Eros Syahwarongan dari Hermina Galaxy. Apa kabar dokter? Oke, baik Safira. Baik ya, selalu baik. Boleh menyapa ayah bunda di rumah? Oke, selamat sore ayah dan bunda. Pada hari ini kita akan mendiskusikan mengenai perawatan gigi. Ya. Ya, betul sekali mengenai perawatan gigi. Dan di mana mungkin ayah bunda di rumah, perawatan gigi ini mungkin banyak sekali disepelekan oleh masyarakat Indonesia. Namun siapa tahu kalau misalnya memang Anda tidak merasakan sakit yang amat sangat, Anda tidak merasakan bahwa Anda memiliki gejala-gejala ataupun memang memiliki keluhan-keluhan yang akan berindikasi lebih parah terhadap dampak bagi gigi Anda. Nah, biasanya nih mungkin bagi ayah bunda ataupun siapapun yang ada di luar sana, perawatan gigi adalah sangat penting sekali. Karena apa? Ketika kita berinteraksi dengan orang lain dan kita berhadapan dengan orang lain, pasti Anda semua menginginkan senyum yang cemerlang, gigi putih dan sehat tentunya. Dan kali ini kita akan membahas seperti apa sih caranya dan bagaimana kita bisa mendapatkan gigi yang sehat dan cara perawatannya yang tepat dan benar. Langsung saja kita berbincang dengan Dr. Gigi Eros Syahwarongan. Dan bagi Anda ayah bunda jika ingin langsung berkonsultasi dan bertemu dengan Dr. Gigi Eros Syahwarongan, langsung saja datang ke Rumah Sakit Hermina Galaxy yang beralamat di Jalan Gardenia Raya Blok BA1 nomor 11 Grand Galaxy City, Jawa Barat dengan nomor telepon di 021 822 525. Nah dok, sebenarnya impian semua orang ya dok ya untuk mendapatkan gigi yang indah dan menawan. Tapi sebenarnya bagaimana sih kita bisa mengetahui ciri-ciri gigi yang sehat itu seperti apa? Lalu caranya seperti apa gitu dok? Caranya ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ciri-ciri gigi yang sehat yang pertama kali kita lihat, yang terlihat ya. Yang pertama itu tidak ada lubang yang terlihat. Kemudian kita lihat juga tidak ada gigi yang mahkota atau bentuk gigi yang patah gitu ya. Jadi bentuknya itu penuh. Kemudian tidak ada karang gigi, tidak ada peradangan gusi. Kemudian gigi yang sehat adalah tidak goyang. Dan pada saat digunakan, digigit misalnya ya, itu tidak ada menimbulkan rasa nyeri, gitu. Dan tidak ada keluhan nyeri ya. Itu yang secara kita misalnya personal ingin tahu gigi sehat seperti itu sih. Itu kan memang secara awam yang terlihat nih dok. Nah kebanyakan yang terlihat itu memang baik-baik saja. Benar. Tapi pada suatu ketika mungkin ketika kita merasakan bahwa memang ada sesuatu atau gejala-gejala yang sudah tidak mengenakan ketika kita menggunakan gigi kita untuk mengkonsumsi makanan mungkin, untuk minum. Nah ini memang ada proses-prosesnya atau tahapannya nggak sih dok? Karena ketika tidak merasakan apa-apa mungkin masyarakat ataupun ayah bunda nih jarang sekali untuk memeriksakan giginya nih. Iya. Jadi emang banyak pasien-pasien yang tidak menyadari ya, tidak menyadari bahwa selama tidak ada keluhan dia tidak akan mengkontrolkan giginya ke dokter. Benar. Saya juga gitu sih dok kayaknya ya. Jadi memang pada dasarnya kesadaran untuk kesehatan gigi kita memang di Indonesia ini masih dibilang kurang ya kan. Jadi biasanya itu pasien-pasien yang datang konsultasi untuk perawatan itu sudah selalu dengan keluhan. Jadi sangat jarang sekali ditemukan bahwa dok saya ingin kontrol nih. Saya sudah 6 bulan nih tidak ke dokter gigi, saatnya saya mau kontrol. Tapi jarang sekali. Jadi kebanyakan 90% itu datang dengan dok saya sakit nih giginya, kayaknya berlubang, sering masuk makanan dan sebagainya. Jadi kontrol rutin ke dokter itu sangat penting. Jadi kita akan melihat secara klinis gigi-gigi di mana sih yang sudah ada indikasi karies ya. Kalau karies tuh bahasa kedokterannya, kalau kita umumnya kita bilang lubang. Nah karies-karies ini yang bisa terlihat pada saat kontrol ke dokter. Nah, itu baru sudah terlihat. Nah kita bisa akan menjelaskan tahap-tahap perawatannya. Jadi biasanya emang karena gigi secara anatomi ini memang terdiri dari berapa lapisan ya. Jadi kalau mahkota gigi itu hanya salah satu bagian dari gigi dan ada akarnya. Nah di bagian mahkota gigi ini ada namanya lapisan paling luar, kita sebut dengan
jaringan email. Ya. Nah, jaringan email ini memang jaringan yang paling keras, paling keras di area gigi, sehingga pada saat dia berlubang, karena di lapisan paling terluar, sehingga rangsangan-rangsangan dingin, panas dan sebagainya itu belum menimbulkan rasa nyeri yang cukup hebat. Nah, di bawahnya lapisan atas ini, di bawahnya ada namanya jaringan dentin. Nah, dentin ini biasanya dia lebih lunak, dan di bawah dentin ada namanya ruang pulpa, pulpa saraf. Jadi di dalam ruang pulpa saraf ini ada isinya adalah serabut saraf dan pembuluh darah tentunya. Nah, semakin dalam lubang ke area tadi sudah menembus jaringan email yang tadi keras tadi, kemudian tembus lagi ke jaringan dentin. Dentin ini kan lebih lunak ya, lebih lunak, sehingga semakin dia masuk ke bagian jaringan lunak tersebut, nah dia akan lebih gampang meluas. Karena semakin meresap juga ya, meresap karena tidak dibersihkan. Jadi dia terus bergenerasi terus, sehingga dia akan mendekati yang namanya tadi ruangan saraf tadi, ruang pulpa. Nah, pada saat kita minum rangsangan dingin dan panas dan sebagainya itu timbullah suatu rangsangan yang bisa nyeri tajam. Nah, kadang-kadang kalau sedang minum dingin, besoknya nggak minum dingin, nggak ada masalah, udah cuek aja gitu ya. Betul. Nah, sehingga kalau rasa ataupun keluhannya sudah selesai, ya sudah tidak ada tindakan lagi. Padahal sebenarnya itu sudah indikasi adanya salah satu gigi yang berlubang. Nah seperti apa kebiasaan yang tepat dan benar nih untuk perawatan gigi kalau misalnya kita lakukan di rumah? Kita nantikan sesaat lagi, tetap di Keluarga Sehat. Terima kasih Ayah Bunda masih setia bersama kami dalam Keluarga Sehat tentunya, dan masih bersama dengan Dokter Gigi Eros Syahwarongan. Dan seperti apa sih cara yang tepat untuk membiasakan diri bagaimana merawat gigi di rumah? Ini adalah mungkin cara termudah bagi Anda sebelum memang ada indikasi penyakit-penyakit ataupun hal-hal yang Anda keluhkan di dalam gigi. Kalau misalkan keluhan-keluhan misalnya ada sesuatu yang memang Anda konsumsi yang tidak tepat. Nah, ini bisa merusak gigi itu sendiri atau perawatannya memang khusus, Dok? Jadi konsumsi makanan kan memang bermacam-macam ya. Ada yang makanan yang sifatnya sayuran, buahan, yang keras, lunak dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya tidak masalah ya, tapi bagaimana cara membersihkannya itu yang penting. Jadi kadang-kadang orang itu hanya membersihkan, tapi tidak tahu bahwa ada beberapa sisa-sisa makanan yang tertinggal sehingga akan menimbulkan plak. Nah, ini nih sisa-sisa plak ini yang tertinggal di area gigi ini yang akan menimbulkan karies tadi ya, seperti itu. Jadi makanan makan boleh, kapan aja boleh, tapi sebaiknya biasanya kita kan kalau sikat gigi itu kan memang minimal 2 kali ya. Nah, itu minimal, artinya bisa berkali-kali. Kalau ada yang makannya sehari 3 kali, ya sebaiknya 30 menit setelah makan atau sampai 1 jam setelahnya bisa sikat gigi, kumur-kumur. Kalau ada yang lip di antara gigi, kita menggunakan alat dental floss. Nah, itu salah satu cara untuk kebersihan gigi kita tuh bagus gitu. Nah kalau misalnya memang untuk perawatannya sendiri, frekuensi seberapa sering sih, Dok, kita membersihkan gigi? Ya, kalau frekuensi tadi kalau di anjurannya ya tadinya minimal 2 kali ya. Betul. Minimal 2 kali ya, kalau bilang minimal sih ya bisa berkali-kali artinya tergantung kita memang mengkonsumsi makanan. Jadi kalau pagi-pagi kita bangun, mandi, sikat gigi gitu ya, terus setelah itu biasanya kan sarapan tuh. Betul, jadi udah bersih, sarapan. Nah, sarapan. Gitu ya, Nah, ntar sampai di kantor sebelum makan siang kemudian gitu. Makan snack lagi kan, makan snack lagi. Jadi terus siang-siang makan lagi. Jadi memang makanan ngumpul biasanya 30 menit setelah makan itu ya timbul remineralisasi dari pola makan tersebut. Nah, tadi makanya sangat jarang kita temukan teman-teman yang kerja itu bawa sikat gigi keluar mandi. Itu saya sangat jarang melihat hal itu ada. Jadi kecuali ada beberapa anjuran misalnya perawatan ortodontik ya, itu ada yang memang dibawa khusus. Jadi, karena memang kalau
kita ketemu orang menggunakan ortodontik itu kan banyak celah-celah yang akan tertinggal. Itu memang ada beberapa pasien selalu membawa sikat tertentu, tapi jarang sekali pasien-pasien atau yang membawa sikat gigi di kantor, itu sangat jarang. Kebiasaannya Jadi kurang. minimal ya, jadi hanya minimal yang dilakukan 2 kali sehari. Jadi meskipun sering juga dilakukan membersihkan gigi, tapi caranya salah, sama aja sebenarnya. Nah, berkaitan dengan cara yang salah menimbulkan keluhan-keluhan di gigi kita. Nah, seperti apa sih Dok kebiasaan yang tepat untuk dilakukan sehari-hari? Untuk menggosok gigi ya Dok ya? Menggosok gigi. Jadi emang nah, mungkin kita bisa lihat dokter sudah membawa di peragaannya agar ayah bunda juga bisa jelas sekali untuk melihatnya seperti apa caranya. Jadi di dunia kedokteran gigi memang cara-cara teknik-teknik membersihkan gigi memang banyak sekali ya. Jadi ada caranya horizontal, ada vertikal, ada namanya roll, ada namanya bus. Jadi tekniknya banyak sebenarnya, tapi emang yang dianjurkan ada beberapa ya. Nah, ini di sini ada model gigi studi namanya. Nah, ini sama dengan yang ada di mulut kita. Ini mulut dewasa nih. Mulut dewasa, kalau kita perhatikan di area mungkin pemirsa juga ayah bunda. di area gigi ini ada yang gusinya berwarna merah ya. Merah, terus kemudian giginya berwarna putih. Nah, kita anggap ini kalau ingat bendera kita kan merah putih ya. Nah, kalau bagus ya Dok giginya. Nah, bagus. Jadi kita polanya itu vertikal. Tapi bukan vertikal naik turun, tapi satu arah. Jadi vertikal ini kita merah ke putih. Jadi kalau lihat di sini ada gusi warna merah, putih ke gigi. Jadi contohnya bagian atas kanan ya. Jadi ini sikat gigi juga yang dipilih adalah sikat gigi yang bulunya itu lembut, tidak keras. Ada yang berpikir bahwa sikat yang keras itu bisa membersihkan ini ya. Betul. Nah, ini dilihat bahwa ini merah ke putih. Merah ke putih, ngebuang ini ya. Vertikal tapi satu arah ya Dok. Ada yang vertikal naik turun. Sehingga pada saat dia naik, masuk ke area sulcus gigi limfa. Nah, ini yang akan menimbulkan makanan yang tidak terbuang tadi. Jadi tetap hinggap dibuang ya. Entah di gigi bawah ataupun gigi atas sebenarnya Dok ya. Sudah dibuang semua, sama semua. Yang bawah juga sama, merah ke putih, ngebuang ke atas. Udah buang, terus bagian dalamnya sama. Ya. Yang merah kan dalam ya, jadi ngebuang. Tetap dengan ini juga vertikal ya Dok ya. Ngebuang sama. Baru ya juga seperti itu. Biasa ya horizontal. Nah, ini horizontal. Nah, horizontal biasanya ini yang salah persepsi horizontal semuanya digosok nih Dok. Jadi ketika kita menggosok gigi horizontal, betul horizontal, tapi tetap ke kanan ke kirinya itu tetap kotoran tidak akan bisa keluar dari gigi ataupun dari mulut gitu Dok. Jadi penggunaan horizontal memang yang selalu seperti ini ya, kosok. Ada yang sudah asik seperti itu ya. Langsung akhirnya memang akan meninggalkan sisa makanan di pertemuan antara gigi-gigi. Nah, horizontal ini memang kekurangannya adalah banyak gigi-gigi yang abrasif. Dia terkikis. Jadi bagian-bagian luar gigi di email ini terbuang karena pola yang sama terus-menerus dilakukan sehingga kayak diamplas gitu gigi. Sehingga jaringan luarnya terbuang, sehingga pada saat dia minum dingin dia ngilu. Nah, itu memang cara perawatannya kalau sudah jaringan email terbuang dengan pola horizontal, dengan apalagi menggunakan secara terus-menerus juga terus-menerus dan bulunya keras, bulu sikat yang keras, itu akan terbuang jaringan emailnya dan gusinya pun akan resesi naik juga ya Dok ya? Nah, sehingga akan terbentuk seperti gigi memanjang. Giginya panjang-panjang nih. Nah, itu sebenarnya polanya yang salah sehingga gigi email terbuang abrasif dan gusi naik. Nah, itu jadi masalah baru lagi. Jadi emang sebenarnya banyak sekali cara untuk bagaimana perawatan gigi di rumah dengan mudah ya Dok ya. Sebenarnya harus dilakukan dengan tepat. Tapi pertanyaan masih banyak sekali dan jawaban kita akan dapatkan dari dokter gigi Eros. Tapi saat lagi tetap di Keluarga Sehat.
Terima kasih Ayah Bunda masih setia bersama kami dalam Keluarga Sehat, tentunya masih bersama dengan Dokter Gigi Erosyah Warongan. Dan banyak sekali sebenarnya cara-cara atau metode untuk membersihkan gigi secara mudah. Nah Dok, kalau perawatan di dalam pihak medis, jika memang sudah terjadi keluhan ataupun sudah ada indikasi keluhan yang memang tidak bisa disembuhkan secara biasa saja atau alamiah nih Dok, tindakannya dan tahapannya seperti apa? Ya, yang pasti harus ke rumah sakit dulu ya, ke dokter gigi. Ya. Di situ kita akan menganamnesa, menanya dulu keluhannya seperti apa sih, gitu ya, nanya keluhannya apa, terus sejak kapan, terus kalau minum dingin ngilu gak, gitu kan. Dan kita tanya semua yang sudah dialami di rumah, jadi sudah dia akan cerita, wah saya di rumah sudah sikat gigi, udah sikat gigi sudah 5 kali sehari kok masih ini dok sakit. Nah, contohnya kalau sakit ya, nah sudah kita lihat, kita sudah akan mengarah ke diagnosa tertentu, kita harus lihat dulu klinisnya kan, kita harus lihat dulu area mulutnya nih, jadi lihat gigi-giginya. Nah biasanya kita ada tes juga, jadi secara lihat kalau tidak ada berlubang, kita tes ketuk perkusi, habis itu tes dingin, sama kita yang tadi diceritakan kita tes lagi kembali. Satu persatu memang tes ada lagi ya. Jadi kalau sudah dites segala macam sudah ini tapi belum memperkuat diagnosanya, kita penunjang ada foto ya, ada foto dental atau panoramik, jadi yang full itu ya. Nah itu kalau sudah terlihat semua, kita menyimpulkan diagnosanya, baru kita akan lanjut ke tahap perencanaan perawatan. Nah, ini perawatan ini bermacam-macam. Jadi kalau masalahnya juga macam-macam. Ya, jadi biasanya kalau pasien datang itu kita tangani dulu keluhan utamanya. Misalnya dia sangat sakit banget misalnya, itu kita tanganin dulu yang sangat sakit. Kalau sudah itu baru kita lihat gigi sebelumnya. Jadi, tapi kalau pasien datang, dok saya mau perawatan gigi nih, kita lihat tuh banyak sekali, ada karang giginya, ada gigi sisa akar, ada gigi berlubang. Nah itu biasanya kita akan menyusun rencana perawatan. Pertama kita misalnya, ibu harus bersihin karang gigi dulu nih, karena ini tertutup nih dengan karang giginya. Nah, sudah dibersihin karang gigi, baru penambelan. Nah ada gigi-gigi yang tidak bisa langsung ditambal karena emang lubangnya sudah mengenai ruang saraf tadi. Nah, kalau sudah mengenai ruang saraf, otomatis kita harus perawatan saraf, perawatan saluran akar ya. Nah, ini juga akan menimbulkan kunjungan yang tidak sebentar, bisa sekali, sampai 3 kali, sampai 4 kali, karena ada beberapa gigi ini yang di bagian belakang kita ini akarnya ada 3, sehingga saluran akarnya itu bisa 3 atau 4, sehingga butuh kunjungan-kunjungan yang berulang gitu ya. Dan gigi itu berhubungan dengan saraf ya dok ya? Ya, ini setiap gigi ada persarafannya dan ada pembuluh darahnya ya. Kalau kita lihat berhubungan pembuluh darah, saraf, otomatis kita akan lihat kalau pembuluh darah yang pompa darah kan jantung nih, ada infeksi bisa kemana-mana. Orang berhubungan dengan jantung. Ibu hamil kalau lagi hamil berlubang, kita kan semua penyerapan gizi kan dari ibu ya, memang sopan makanan, ada infeksi masuk ke saraf, pembuluh darah bisa mempengaruhi. Jadi memang ini banyak yang berhubungan dengan penyakit lain juga banyak. Gigi ya. Dan sebenarnya sih perawatan ini murah ya tadi ya, tapi kalau sudah tidak dirawat akan menimbulkan biaya yang sangat lumayan. Nah, sebelum mengeluarkan biaya yang berlebihan, mungkin ayah bunda nih langsung saja, jika memang langsung ingin berkonsultasi dengan Dokter Erosyah, langsung saja datang ke Rumah Sakit Hermina Galaxy ke alamat Jalan Gardenia Raya Blok B A1 nomor 11 Grand Galaxy City Jawa Barat dengan nomor telepon di 021 822 525. Jadi banyak sekali tahapan-tahapan yang memang harus Anda lakukan jika memang Anda terindikasi keluhan-keluhan gigi ataupun masalah-masalah di setiap kasus gigi Anda. Langsung datang ke pihak medis ya dok ya, itu yang paling penting ya. Terima kasih banyak dokter, semoga bermanfaat hari ini bagi ayah bunda di rumah tentunya. Dan ayah bunda terima kasih untuk menyaksikan Keluarga Sehat. Tetap sayangi hidup Anda, pola sehat, pola makan, pola hidup yang sehat tentunya. Terima kasih banyak dan saya Safira undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.